Salam warga kerajaan sorga, jemaat keluarga Imamat Rajani yang sekasih dalam Yesus Kristus. Hari ini kita bertemu lagi dalam renungan kebenaran firman Tuhan yang saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa, kami mau belajar kebenaran firman-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami mengerti dengan jelas bahwa Engkau menyertai kehidupan kami, dan Engkau selalu pegang tangan kami. Dan biarlah hari ini kami belajar dengan baik kebenaran firman-Mu, diberikan pengertian yang benar, sehingga benih kebenaran ini tumbuh dalam hati kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mau berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Yesus Kristus, saya akan berbicara tentang penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan. Kita akan baca dari Kejadian 39 ayatnya yang kedua, hanya satu ayat. Kita belajar dari seorang yang bernama Yusuf. Kejadian 39 yang kedua berkata, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa penyertaan Tuhan adalah kunci keberhasilan bagi seorang yang bernama Yusuf? Nah, kita akan lihat. Mari kita lihat dan kita belajar kebenaran firman Tuhan tentang Yusuf. Yusuf selalu berhasil adalah karena penyertaan Tuhan dan bukan karena kehebatan dirinya sendiri. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf. Ini kata kuncinya. Kalau saudara mau ada dalam penyertaan Tuhan, saudara harus belajar. Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai saudara. Itulah yang membuat saudara berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, berulang-ulang penekanan tentang hal tersebut dicatat di ayat-ayat selanjutnya. Ayat berikutnya berbunyi, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Orang yang disertai Tuhan, maka pekerjaannya selalu berhasil. Saya ulang. Orang yang disertai Tuhan, maka pekerjaannya akan berhasil. Mari kita belajar tentang Yusuf ini. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita lihat lewat kisah hidup Yusuf ini. Yang pertama, Yusuf selalu rajin bekerja. Nah, segala miliknya diserahkan kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Kenapa Bapak Ibu keberhasilan Yusuf? Yang pertama, Yusuf selalu rajin bekerja. Orang yang rajin bekerja pasti hidupnya akan mengalami berkat Tuhan. Saya tekankan lagi, orang yang rajin bekerja pasti hidupnya akan berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang kita kerjakan, kalau kita kerjakan dengan kesungguhan hati kita, kita belajar dari Yusuf. Yusuf ini tidak pernah malas-malas, Bapak Ibu. Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf malas, tapi Alkitab mencatat Yusuf rajin bekerja. Orang yang rajin bekerja akan diikuti oleh berkat Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf tetap menjaga kekudusan. Lihat bagaimana Yusuf digoda oleh istri Potifar, saudara. Namun ia memilih untuk tidak bersinah dengan istri Potifar. Nah, Bapak Ibu Saudara, orang yang menjaga kekudusan hidupnya, orang yang hidupnya selalu berada dalam pagar perlindungan Tuhan, orang yang selalu minta pagar perlindungan Tuhan sama seperti Yusuf, dia menjaga kekudusan hidupnya, maka kehidupan orang itu akan mengalami satu keberhasilan yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yusuf tetap menjaga kekudusan hidupnya sehingga hidupnya diberkati oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yusuf menjauhi dosa. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Ayatnya yang ke-12 kalau saudara baca kebenaran firman Tuhan. Yusuf menjauhi dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang hari-hari ini bukannya menjauhi dosa, malah mendekatkan dirinya dengan dosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari hal ini. Kenapa Yusuf berhasil? Karena
Yang ketiga ini, pada waktu kita tahu dosa tapi kita tidak menjauhi dosa itu, maka kita menjadi orang yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Yusuf tahu benar kalau dia berhasil, dia akan disertai oleh Tuhan. Kalau dia berhasil karena dia menjauhi dosa. Yang berikut Bapak Ibu, yang keempat, Yusuf adalah orang yang jujur. Dia tidak memanfaatkan situasi dan tidak berbuat curang meskipun peluang ada di depan matanya. Nah Bapak Ibu Saudara, orang yang jujur, orang yang hidupnya jujur pasti akan dipakai di mana-mana. Nah Bapak Ibu, saya mulai belajar di hal ini. Supaya kehidupan pelayanan saya berhasil, maka saya harus jujur. Bapak Ibu, seringkali kita pandai beretorika di depan jemaat, tapi kita tidak melakoni kebenaran firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, marilah kita belajar bersama-sama dari satu pribadi yang luar biasa. Yusuf ini jujur. Yang berikut, Yusuf tidak mendendam. Atas segala kejadian pahit yang dia alami, dia tidak pernah menendam. Baik ketika disiksa oleh saudara-saudaranya dalam Kejadian 37 maupun ketika dimasukkan ke dalam penjara. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali apa yang kita lakukan kalau orang sudah menyakiti hati kita, kita mulai menendam dan kita simpan rasa sakit itu di hati kita dan kita kepingin membalasnya. Padahal kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita, orang yang mendendam, orang yang sakit hati tidak dapat bagian dalam kerajaan sorga. Untuk itu Yusuf mengerti dengan jelas kebenaran firman Tuhan ini. Dia sudah mengalami berbagai macam adilan dalam kehidupan kakak beradiknya. Tetapi Yusuf tidak menendam. Dia tetap berada dalam jalurnya Tuhan. Itu yang membuat Yusuf berhasil, Bapak Ibu Saudara. Makanya hari ini saudara yang masih dendam, saudara yang masih simpan kepahitan kepada siapapun, berusahalah untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang menyakiti saudara, maka kehidupan saudara akan berhasil. Yang terakhir, Yusuf memiliki sikap positif. Artinya dia tidak pernah berespon salah dengan kejadian demi kejadian yang terjadi. Orang yang memiliki respon salah dalam kehidupannya adalah orang yang tidak berhasil, Bapak Ibu Saudara. Seringkali teguran datang secara nyata. Nah Bapak Ibu, saya lebih senang dengan teman-teman saya. Saya punya satu komunitas yang kalau ada kita tahu kesalahan, kita langsung tegur. Nah, ini komunitas yang sehat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita bergaul dengan orang yang selalu berpikiran positif, maka dia akan mempengaruhi kehidupan saudara. Nah, saya juga mau mengajarkan kepada Bapak Ibu, milikilah sikap positif supaya kehidupan rumah tanggamu berhasil, kehidupan pekerjaanmu berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah yang kita belajar pada hari ini supaya kita bisa hidup berhasil sama seperti Yusuf. Saya percaya bahwa pada waktu saudara dengar kebenaran firman Tuhan ini, saudara simak dengan baik-baik dan saudara mulai merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, maka kehidupan saudara akan berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi, saya akan mengakhiri khotbah saya dan saya percaya bahwa saudara akan mengalami keberhasilan di dalam Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepala dan saya akan berdoa. Terima kasih Bapa, dan biarlah Engkau buat supaya kami mengalami satu keberhasilan sama seperti apa yang kami baca dalam kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari seorang pribadi, Yusuf yang luar biasa. Yusuf yang mengalami satu keberhasilan sehingga dia dipercayakan oleh tuannya. Kami tahu Tuhan Yesus, pada waktu kami mengikuti Engkau, pada waktu kami berada dalam jalurnya Tuhan, pada waktu kami mengikuti semua teladan Tuhan, maka kehidupan kami akan berhasil. Engkau lawat jemaat-jemaat-Mu, Engkau lawat semua jemaat-jemaat-Mu supaya mereka hidup dalam ketaatan sama seperti Yusuf. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biarlah ini terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua jemaat boleh mengalami berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, dan hari ini lawat umat-umat-Mu dan berkati usaha pekerjaan mereka. Hamba-Mu juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang mencari sekolah, berikan mereka sekolah yang terbaik. Dan biarlah Tuhan mencukupi segala kebutuhan dari semua orang-orang tua yang hari-hari ini ingin memasukkan anaknya pada sekolah tertentu. Hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, lawatan-Mu terjadi atas seluruh jemaat. Yang sakit Mami Jumadi,
dan jemaat-jemaat kami yang lain sudah mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa, dan kami juga berdoa supaya keadaan Indonesia pada saat ini dipulihkan. Pemimpin bangsa kami berada dalam pagar perlindungan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk tim medis, tim kesehatan yang menangani COVID-19. Tuhan jagai keluarga mereka, Tuhan jagai hidup mereka. Terima kasih Bapa, berkati kota kami tercinta, kota Solo, berkati orang tua kami, berkati sanak saudara kami, kakak beradik kami juga diberkati Tuhan. Dan persiapan kami menuju new normal untuk ibadah offline juga Tuhan sertai. Hamba-Mu juga berdoa untuk tempat ibadah kami, dipagari dan diprotek dengan darah Yesus. Terima kasih, kami mau menerima berkat Tuhan pada hari ini. Mari arahkan hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Anugerah limpah rahmat dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Bapa tinggal menyertai saudara-saudaraku sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Yesus datang kembali kedua kali menjemput saudara yang percaya. Katakan bersama-sama dengan saya, amin. Mari Bapak Ibu Saudara tetap semangat di dalam Tuhan dan tetap jaga kesehatan. Kita belum beribadah di gereja, tapi saya percaya Tuhan hadir dalam rumah tangga saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya.